kelas 4A, kelas 4B, dan kelas 4C. Jumpa lagi bersama dengan Ibu Guru dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan membahas subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Kita masih akan membahas pembelajaran 1. Tetapi sebelum memulai kegiatan kita, mari anak-anakku, kita mengambil waktu sejenak, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami masih boleh merasakan kasih Tuhan. Sekalipun kami masih melaksanakan pembelajaran daring, kami percaya Tuhan akan menolong dan menyertai kami, sehingga setiap kegiatan belajar kami boleh berjalan dengan baik. Berkati kami Tuhan yang akan mengikuti kegiatan pelajaran, biarlah kami terus diberi kesehatan yang baik. Ini doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku semua, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi sumber bunyi. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengalaman sikap toleransi dan kerjasama. Nah, anak-anakku sekalian, pada subtema 1 kita sudah membahas pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok merupakan ide pokok atau ide utama yang terdapat dalam sebuah paragraf, sedangkan gagasan pendukung berisi penjelasan-penjelasan yang mendukung gagasan pokok. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, bacalah keseluruhan paragraf dengan seksama. Yang kedua, cermati setiap kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang ketiga, baru kita menentukan kalimat utama dan kalimat pendukung, lalu menyimpulkan kalimat tersebut menjadi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, dalam sebuah paragraf, gagasan pokok biasa saja terdapat pada awal paragraf, akhir paragraf, ataupun pada pertengahan paragraf. Nah, kali ini kita akan mencoba menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah paragraf. Ini Guru sudah sediakan contoh teks satu paragraf. Kita boleh membaca lalu menentukan gagasan pokok berdasarkan langkah-langkah tadi, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, berdasarkan teks tersebut kita dapat menentukan gagasan pokoknya adalah Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Sedangkan gagasan pendukungnya tadi dia termasuk kalimat penjelas untuk menjelaskan kalimat pokoknya. Jadi di sini Ibu Guru ambil ada 3 gagasan pendukungnya. Anak-anak boleh perhatikan. Jadi itulah cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Nah, di pembelajaran subtema 1 kita juga sudah belajar tentang sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, bunyi dihasilkan oleh sumber bunyi. Salah satu contoh sumber bunyi yang sudah kita pelajari yang lalu adalah alat musik. Jadi alat musik
dimainkan dengan cara yang berbeda sehingga dapat menghasilkan bunyi. Nah, alat indera kita yang dapat mendengarkan bunyi adalah telinga. Kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian telinga. Di bagian-bagian telinga itu ada 3. Bagian telinga luar, bagian telinga tengah, dan bagian telinga dalam. Nah, bagian telinga luar, daun telinga, dan lubang telinga. Sedangkan telinga tengah, Anda boleh perhatikan gambar. Di situ ada 3 tulang pendengaran yang terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kemudian bagian telinga tengah juga terdapat gendang telinga. Sedangkan untuk telinga bagian dalam, kita boleh perhatikan terdiri dari yang pertama 3 saluran setengah lingkaran. Kemudian ada saraf pendengaran. Kemudian ada koklea atau biasa disebut dengan rumah siput. Dan ada namanya saluran eustasius. Jadi masing-masing telinga tersebut memiliki fungsi. Anak-anak boleh perhatikan. Nah, bunyi yang kita dengar akan disampaikan oleh udara masuk ke telinga kita. Anak-anak boleh memperhatikan gambar di samping, cara kerja telinga, bagaimana sehingga bunyi-bunyian alat musik kita bisa dengar dan kita bisa tahu bahwa oh, itu adalah bunyi gitar, bunyi trompet. Nah, itu boleh perhatikan pada gambar. Jadi suara yang masuk ke dalam telinga kita akan dibawa oleh udara, masuk melalui lubang telinga, lalu suara tersebut dibawa ke dalam gendang telinga. Nah, di dalam gendang telinga terdapat ujung saraf yang akan meneruskan bunyi tersebut ke otak, sehingga di otak yang mentransfer, yang menerjemahkan bahwa suara yang kita dengar tadi itu adalah bunyi gitar yang dipetik. Nah, karena begitu pentingnya telinga, maka kita perlu memelihara kesehatan telinga kita. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita rajin membersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kain bersih. Kemudian, yang kedua, tidak mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran tersebut akan semakin menumpuk. Yang ketiga, pada saat kita membersihkan telinga bagian dalam, tidak boleh menggunakan benda tajam karena dapat melukai bagian dalam telinga kita. Dan yang keempat, tidak mendengarkan bunyi atau suara yang terlalu keras. Yang kelima, jika kita merasakan telinga kita sakit, maka sebaiknya kita segera memeriksakan ke dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan atau biasa disebut dokter PHT. Nah, anak-anakku sekalian, pada gambar di samping kita boleh memperhatikan ada 6
pemuka agama, pemimpin ibadah berdasarkan agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Nah, karena tadi di pembelajaran kita hari ini tentang keragaman. Nah, kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keragaman. Di antaranya tadi keragaman agama. Nah, setiap pemeluk agama saling bertoleransi dan saling bekerja sama dengan baik sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama. Nah, anakku yang kekasih, ada beberapa cara sikap bertoleransi terhadap keragaman agama. Nah, anakku boleh perhatikan pada gambar. Ya, ini tidak mengejek agama orang lain. Jadi kita tidak boleh mengejek agama orang lain, agama temannya kita. Kemudian yang kedua, tidak boleh merusak tempat ibadah agama lain. Yang ketiga, suka menolong meskipun kita berbeda agama. Jadi kalau kita punya teman di rumah, ada yang beragama Muslim, mungkin saat kita bermain bersama tiba-tiba teman kita terjatuh, mari kita menolong. Tidak boleh berpikir bahwa jangan saya tolong karena dia bukan seagama dengan saya. Mari anak-anakku, kita membiasakan sikap suka menolong. Yang keempat, sikap selalu hidup rukun dan damai dengan agama lain. Ya, jadi kita punya teman agama Islam, kita punya teman agama Hindu, mari kita selalu hidup rukun bersama dengan mereka. Karena keberagaman itu indah. Anak-anak boleh perhatikan gambar ini kalau di rumah. Nah, misalnya yang ada pembantunya di rumah, ya mungkin pembantunya agama Muslim. Tidak apa-apa kita bantu dia untuk membersihkan. Yang kedua, anak-anakku harus membiasakan diri membantu orang tua di rumah, membantu ibu memasak, menyiapkan makanan. Kemudian yang ketiga, jika ada teman kita yang belum mengerti tentang materi pelajaran yang disampaikan oleh ibu guru, mari kita membantu mereka. Kita bantu menjelaskan kembali supaya teman kita menjadi mengerti. Contoh yang lain di lingkungan masyarakat, biasa kita lihat kalau ada jembatan yang rusak, maka semua warga bekerja sama untuk memperbaiki jembatan tersebut. Nah, gambar yang terakhir, anak-anak boleh lihat. Ya, ini adalah gambar tentang memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Ya, ini satu contoh kerjasama yang sangat mulia. Jika ada teman kita yang mengalami kesusahan, atau sesama kita yang ditimpa bencana, mari anak-anakku, kita dengan sukacita, dengan ikhlas, kita memberikan bantuan kepada mereka. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi beberapa penjelasan sehubungan dengan materi pelajaran kita hari ini. Kiranya apa yang sudah Ibu Guru sampaikan, anak-anakku boleh mengerti. Sebelum Ibu Guru mengakhiri pelajaran, mari kita tetap minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
Engkau sudah memberkati kegiatan belajar kami yang sudah disampaikan oleh Ibu Guru. Biarlah ya Tuhan, setiap penjelasan yang disampaikan Ibu Guru boleh kami mengerti dan boleh memudahkan kami Tuhan untuk memahami setiap pelajaran yang disampaikan. Tolong berkati kami selalu Tuhan, karuniakan kesehatan yang baik, supaya kami boleh terus dapat mengikuti kegiatan pembelajaran. Ini doa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.